Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin sholih wa li ridha illahi ta'ala wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aladi wa azwaji wa zurriyyati wa ali baiti ajmain. Naqasahu husan li mu'alifi hadal kitab As-Sayyid Syekh Abdul Wahhab Asy'arani fi nafa'ana Allah ta'ala bihim amin. Wa nas'alukal barakah. Lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngandika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun utawi telung golongan iku la yajiduna ora bakal nemu sapa salasah rihal jannating ambune swarga, rihal jannati ing mambu wangine surga, wa inna rihuha lan setuhune utawi ambune swarga iku yasimu ke ambung mimma syirati khamsami'ata amin awit lalakon perjalanan 500 tahun. Mudminu khomrin siji wong kang langgengaken minum arak, wa akin lan wong kang milarani walidayhi ing wong tua lorone, wa zani ulan wong kang zina in lam yatub lamun ora tobat sapa zani. Ada 3 golongan, 3 kelompok yang tidak akan pernah mendapatkan bau wanginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 kelompok yang tidak akan memperoleh nikmat berupa mendapatkan bau wanginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya jannatillah, surganya Allah itu adalah identik dengan sesuatu yang wangi. Di surga tidak ada yang bacin. Di surga tidak ada yang bau batang, bau bangke dan lain sebagainya. Surga tempat baik, surga tempat wangi. Ada 3 kelompok yang tidak akan pernah mendapatkan bau wangi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal baunya surga itu akan tercium kalau diukur dengan perjalanan seseorang 500 tahun sampai ke surga, itu akan terasa baunya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja golongan 3 yang tidak akan mendapatkan bau wanginya surganya Allah? Yang pertama, mudminu khomrin, orang yang senantiasa selalu continue, yang selalu terus menerus, yang namanya meminum khomer, bahkan menjadi kebutuhan dan menjadikan sesuatu yang harus ada untuk dia. Ini yang disebut dengan mudminu khomrin. Bahkan kalau tidak tidak meminumnya, menurut mereka itu katanya badannya terasa sakit dan lain sebagainya. Sehingga meminum khamr tersebut ini menjadi keharusan buat mereka. Tetapi kita tahu yang namanya khamr itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama. Maka orang-orang yang selalu melanggengkan seperti itu, ini sudah diancam tidak akan pernah mendapatkan bau wanginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu, mudminu khomrin, orang-orang yang selalu melanggengkan
yang namanya minum khamr. Kemudian yang kedua, wa'akin, orang-orang yang selalu menyakiti walidayhi, kepada orang tua. Wong-wong kang sering gawe lara atine wong tua loro, mbuning mboke mbuning bapane, selalu membuat jengkel, selalu membuat hati orang tua itu menjadi susah dengan perbuatannya dia sendiri. Barang zaman sekian akeh bocah kang beli paham, beli ngarti, disangkane biasa baik menyakiti orang tua itu. Masya Allah, padahal kita harus tahu yang namanya menyakiti hati orang tua itu adalah sesuatu yang harus dihindari oleh yang namanya anak. Menyakiti hati orang tua itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Beli melas anak ning wong tua, Masya Allah, perjuangane wong tua iku sing awit meteng oleh sewulan, 2 wulan, 3 wulan, 4 wulan, sampai tekaning gandal, gendel, gendol, wis beli pugu-pugu rai, weteng wis kaya drum band. Tapi beli ngerasulah sing ngarane wong tua iku ndak pernah merasulah itu. Kemana saja itu dibawa, ke pasar dibawa, kondangan dibawa, yang pergi ke sawah itu yang namanya kandungan juga dibawa, bahkan sampai kerja pun dibawa, itu yang namanya anak dalam kandungan itu. Apakah tidak susah itu orang tua? Itu orang tua susah, itu payah. Tapi karena demi anak yang namanya orang tua itu ikhlas. Ya coba bedelengan lagi perawan, langsing, katone bagus, seksi, barang wis duwe laki, wetenge gede, pladra, plodro, rubah, semuanya jadi rubah, semuanya jadi melar. Dan itu orang tua yang namanya ibu itu, terutama orang tua ya, ibu. Ini ketika diberikan kepercayaan dan amanah oleh Allah dengan titipan yang namanya bayi, mereka itu bangga, walaupun susah tapi bangga. Tidak sedikit kita melihat saudara-saudara kita menikah sudah beberapa tahun, tapi Allah belum memberikan kepercayaan, Allah belum memberikan amanat yang namanya anak. Sehingga apa? Kelihatannya susah. Minta ke sana kemarin, cari syariat ini dan itu. Allah belum mengizinkannya. Jadi walaupun itu kelihatannya susah, kelihatannya payah, yang namanya orang tua itu ketika mengandung itu merasa bangga yang namanya orang tua itu. Walaupun itu susah kelihatannya. Lalu kemudian 9 bulan 10 hari ditakdirkan oleh Allah yang namanya bayi itu keluar. Tidak dibiarkan begitu saja yang namanya bayi keluar itu, diurus oleh orang tua. Bapak-bapak sendiri mungkin merasakan, ibu-ibunya di rumah bagaimana repotnya. Tidak bisa tidur, terganggu, istirahatnya kurang. Bayangkan saja jam 12 malam sedang enak-enaknya tidur, anaknya nangis, wah, wah, wah. Yang bangun itu bapaknya apa ibunya itu? Hah? Bapaknya maya ngorok bae. Bapaknya. Tapi ibunya ketika melihat anaknya itu nangis langsung bangun, dikasih susu oleh ibunya. Terus diurus dari sejak kecil sampai anak-anak, sampai tumbuh remaja, terus sampai dewasa, sampai melepaskan lajang dia. Itu dengan penuh kasih sayang yang namanya orang tua. Tapi nyatanya kadang-kadang air susu ibu itu dibalas dengan air tuba oleh anak itu. Tidak sedikit anak yang menyakiti hati orang tua. Awas lu, ini bahaya sekali.
Kapan bocah ngelarani wong tua aja ngarep-ngarep dadi wong mulia. Tapi lamun bocah taat nurut ning wong tua, nyenengaken atine wong tua, insya Allah bagen sepira katone susah dudu anake wong sugih, tapi insya Allah bakal dadi wong mulia. Iki patongannya. Asal siji taat nurut maring wong tua. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang selalu menyakiti hati kedua orang tua kita. Ini satu pelajaran buat anak-anak muda kita sekarang. Jangan sampai kita ini menyakiti hati kedua orang tua. Diancam oleh Allah melalui lidah Nabi. Tidak akan pernah mendapatkan bau wanginya surga. Di antaranya adalah tadi orang yang selalu menyakiti hati orang. Aja dianggapnya sepele, aja dianggapnya dolanan. Masalah wong tua itu. Maning wong tua nu sampai aduh kelara atine sampai nangis. Pamaning atine embok ya Allah aja sampai. Malah yang namanya orang tua itu keramat kita masih hidup. Aja sampai kayak lagu Neoma kan mengkonon. Bakau selangkan nembe nyesel. Bakau selangkan nembe keduhung. Ake-ake kan kayak konon. Tapi lamun masih anak ya orang ya orang bu ake. Masya Allah. Aiko. Hari masih anak kok raya orang, tapi kok kerasane bakal wis langka, kelingan durung bisa gawe bagus, kelingan durung bisa bakti karo wong tua. Sok yang merasakan ibu bapaknya sudah tidak ada, contohlah kayak Sukron, sing awit cilik tinggal mbok, kian gede setitik wis harapan dewasa tinggal ning bapak. Kerasa bagian lagi masih uripe tak delengakan sering ngelawan ya memang sering kongkon ngalor malah ngidul iya kan kongkon ngetan malah ngulon ya akeh sing kaya konon itu. Tapi ketika orang tua kita sudah tidak ada baru kita merasa dan kita menyadari aduh betapa pentingnya, betapa butuhnya kita ini kepada orang tua. Hanya jangan sampai kita menyia-nyiakan kedua orang tua kita selagi orang tua kita masih ada. Sebab itu adalah keramat kita waktu di dunia. Nih jangan sampai ya. Wa akil walidayhi, orang yang selalu menyakiti hati kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak akan pernah mendapatkan bau surganya Allah. Wazani in lam yatum, orang-orang yang selalu berzina dan mereka tidak bertobat kepada Allah. Makanya ini yang namanya pergaulan itu harus dibatasi. Jangan sampai kebablasan. Pergaulan itu harus dibatasi, jangan sampai kebablasan. Ini yang berbahaya itu yang kebablasan itu. Kenal dekat kemudian berzina. Nah ini naudzubillahi min. Jangan sampai itu. Bukan berarti kita ini tidak boleh kenalan, boleh silahkan. Mangga ta'aruf mangga. Tapi kita harus tahu posisi. Jangan sampai baru saja ta'aruf ini sudah kayak suami istri. Nah ini ya gak pantas. Ya. Baru ta'aruf, baru kenal, ngobrol dan sebagainya. Ini sudah kemana-mana berdua. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Ini tidak diajarkan dalam Islam seperti itu, nggak pernah diajarkan begitu. Ta'aruf untuk langkah selanjutnya dengan betul-betul mangga silahkan. Nah ini memang pelajaran untuk anak yang remaja meningkat mau berumah tangga, gitu ya. Tetapi yang masih kecilnya jangan sampai kita bergaul kemudian terlalu bebas, akhirnya menjadi kebablasan, dan itulah yang tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi tiga hal tadi, in lam yatub, kalau tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka itu tidak akan pernah mendapatkan bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak akan pernah ini. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda tadi. Wa qala lan ngandika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakhrujulan metu sapa saribul khamri, wong kang minum arak, min qabrihi saking kuburane sarib,
Min qabrihi saking kuburane Sarib antuna halebacin minal jipati tenimbang batang, minal jipati tenimbang bangke, wal kuz lan utawi kendi, iku mu'allakun digantungaken pi unukihi ing dalam gulune Saribul Khamri. Wal kodulan gelang iku piadi ing dalam tangane, wayum laulan den kebeki opo jilduhu kulite si Sarib, dikebeki ning apa hayatan ing piro-piro ula, wa aqoribalan piro-piro kala jengking, wayal basulan nganggo sopo Sarib nak laini ing sendal loro, nak laini ing sendal loro minan nari saking geni, yugla mangka umeb, yugla mangka umeb minhuma karena nak lain opo dimahuhu uteke Saribul Khamri, waya kunulan ana opo kubru kuburane, waya kunulan ana opo kubru kuburane Saribul Khamri, anaiku hupratun jurang min hupri nari saking jurange neraka, qoriban hale parek min Fir'auna saking Fir'aun, wa Hamana lan Haman. Kemudian yang kedua, ini masih ancaman bagi orang yang mudminu khamrin. Kata Nabi, wa yakhruju Saribul Khamri min qabrihi antuna minal jifah. Nanti kelak orang-orang yang selalu meminum khamr itu ketika bangkit dari kuburnya itu akan bau, dan baunya mereka itu akan lebih bau daripada yang namanya bangke. Ya bangke saja kita melihat di dunia, jangankan bangke yang tidak halal, bangke yang halal saja itu bau. Apapun jenisnya yang namanya bangke ya pasti bau. Sapi semono gedene, blok, emulsi regane puluhan juta, kok mati. Toli ora disembelih, toli ora keweruan, kaligane wis bosok, geger sejagat. Mambu apa kini? Mambu apa kini? Wah, barang ketemu mambune batang sapi. Contoh. Apalagi ya Allah, yang namanya mayit ini, mayit manusia ini ketika meninggal dunia, kalau dibiarkan begitu saja, ini baunya itu akan lebih bau daripada binatang. Itu mayit loh. Betul. Ya. Ini kenapa? Karena sesuatu yang masuk ke dalam perutnya itu dibandingkan antara binatang dengan manusia itu lebih wah manusia. Di singarane satuan mah ya patokannya suket. Beli doyan singarane satuan itu yang namanya Kentucky Fried Chicken beli. Srog. Satuan apa sih minumnya? Oh, mong. Dipai minum banyu biasa beli gelong, pengennya sprite. Anak beli kira-kira. Dicoba banyu putih, mong. Teka maning banyu sirup, nembekin ada disedot. Barang cur maning Coca-Cola, wah kion. Tapi yang langka kayak konon. Singarane satuan itu ya pasti singarane satuan minum ya seanaknya. Beda karo menusa. Menusa mah apa bae dipangan. Bagian sing blenak gak dipangan. Inuman sing blenak diinum coba. Ya beli. Serong, inuman sing blenak di takon nih bocah-bocah nongkrong biasa kenen serong. Rasanya priwen mau konon. Banyak kadang-kadang beli mikir, beli ngotaknya apa? Spiritus dicampur-campurakan coba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanggo apa coba spiritusku? Ya kanggo melistur ya. Kok untuk campuran-campuran bahan-bahan kimia malah ditenggak. Ya beli kuat awake. Akhirnya apa? Jantungnya kebakar. Bakal jantungnya wis kebakar. Ya beli kuat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kenapa? Karena tidak pas dan bukan pada tempatnya. Sesuatu yang tidak boleh untuk kita minum ternyata diminum. Sesuatu yang tidak boleh kita makan ternyata dimakan.
Maka pantas yang namanya ketika manusia itu sudah menjadi mayat, itu bau batangnya itu akan lebih bau dibandingkan dengan binatang. Tapi punten tidak semua orang seperti itu. Malah justru ada manusia yang soleh. Bahkan nanti ketika dikubur pun itu jasadnya tidak akan pernah hancur. Contohnya siapa? Orang yang hafal Quran. Itu walaupun jasadnya sudah masuk ratusan tahun akan butuh, tidak akan pernah hancur. Yang namanya binatang-binatang tanah pun tidak akan berani mendekati orang yang hafidul Quran. Orang yang hafal Quran itu nggak akan pernah kena kotoran yang namanya satuan di bawah tanah itu, nggak akan pernah. Kemudian orang-orang yang meninggal syahid dalam keadaan membela agama Allah, itu juga tidak akan hancur jasadnya. Saya pernah membaca cerita itu di pelataran Masjidil Haram dulu ketika mau dibangun, mohon maaf bukan Masjidil Haram tetapi di Madinah, ketika mau direnovasi itu ternyata ketika didoser itu jasad-jasad syuhada itu masih ada dan darahnya itu masih mengalir. Itu sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuktikan bahwa orang yang meninggal syahid ketika membela agama Allah itu akan dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai masuk ke dalam kubur pun ketika dia berdarah, darah itu tidak akan pernah berhenti, terus mengalir. Masya Allah, Allah memuliakannya. Nah kalau jasadnya tidak hancur maka tidak akan pernah bau. Yang bau itu yang hancur. Yang bau itu yang hancur, itu yang pasti bau itu. Ada pernah di sini orang meninggal tidak ketahuan. Udah berapa hari itu ya? 3 hari kalau nggak salah itu. Dulu di blok 19 dulu ada itu. Ya dulu. Itu baunya, minta ampun itu. Dekat tetangga saya itu kan, dekat saya itu rumahnya. Itu baunya terasa ke rumah itu. Terasa. Itu mayat manusia loh. 3 hari kalau nggak salah ya Pak Haji ya waktu itu ya. 3 hari itu baru ketahuan. Oh itu sudah ini, Masya Allah. Ya, ini satu contoh ya. Nah, orang-orang yang selalu mudminu khamrin, ini jelas nanti ketika dibangkitkan di dalam kubur oleh Allah, maka jasad mereka itu akan bau dan baunya jasad mereka itu lebih bau dibandingkan dengan bangkai. Naudzubillahi min. Jangan sampai kita menyentuh ataupun meminumnya. Ini sebab Allah sudah memberikan peringatan kepada manusia, jangan sampai pelajaran itu dianggap angin lalu. Wal khuz mu'allakun fi unuki, kemudian ini di sini akan diikat dengan yang namanya kendi. Tapi kendinya tersebut terbuat daripada api yang membara dan membakar kepada tubuhnya. Ini siksaan bagi mudminul khamrin. Kemudian dia akan dipakaikan sendal, 2 sendal yang terbikin daripada api, bukan sendal swallow. Ceplek swallow bagus, enak. Bagian si jenis warna biru, si jenis warna abang. Ya enak teman dinggo ya. Simpati mau nganggo sendal, melaku jaga teh panas, nganggo sendal kan beli panas. Ya, harapan sirangan, harapan beli, sing penting sikile ora kepanasan, kan aman mengkono. Tapi ini lain ini sendal 2 yang terbuat daripada api. Ya bisa kita bayangkan apinya neraka itu lebih panas dibandingkan api dunia. Semua 70 kali lipat bedanya. Ku maneng-maneng 70 kali lipat kayak Ustaz Dewi Surubai. Yang asli yang ungus mengkono ngomongnya. Neraka je panas kayak wis Surubai neraka je kono. Ya wis gambarane bae kasih ngarane geni aja maning genine. Ketolop kenang udun. Darsong rokok meleng bae, anak bocah wadon meleng bae. Bluwuruku, na celepakan kira penyedotku, dudu gabuse. Justru sing ana wang-wana sing nempel ning bibir ya kerasa ngejat ora. No. Turu lagi enak-enake yang naruh obat lamuk paduan bae. Masya Allah, bluwuru turune muter-muter kayak kitiran. Bantalnya nempel ning obat lamuk. Yang ngebul yang kapuk kena obat lamuknya terus ngebul lah dia. Itu bukan bentuknya api tapi bentuknya wang-wang, ya kan? Itu juga sudah kita rasakan panas seperti itu.
Goreng iwa kepletekan lengan baik, ada panas. Itu di dunia sudah panas begitu. 70 kali lipat panasnya. Sedangkan mudminu khamrin itu akan diberikan sendal oleh Allah, diberikan hadiah sendal oleh Allah. Tetapi sendalnya itu berupa sendal yang terbuat daripada api, sehingga ketika sendal itu dipakai, maka otaknya itu akan mendidih. Umeb jare wong kene. Wes umeb kabeh. Otake. Saking apa nih? Saking panasnya. Pertanyaannya kayak wis suruh bae je ustadeku. La ilaha illallah. Tapi saya yakin orang yang beriman pasti yakin akan percaya seperti itu. Kecuali mereka yang syak, orang-orang yang ragu, orang-orang yang dasar imannya kurang kuat, pasti akan bertanya dan pertanyaannya bertele-tele nantinya itu. Nah, ini untuk kita ini cukup kita paham dan mengerti. Paling tidak kita bisa menyampaikan kepada orang lain, paling tidak kita bisa mengerem. Ketika ada orang seperti itu, kita dengan cara sedikit demi sedikit ya menyampaikan kepada mereka tentang madorotnya, kemudian lebih jauhnya nanti akibatnya akan seperti apa. Cara dakwah kan seperti itu. Kita nggak boleh dakwah itu langsung, kamu mau neraka, nggak boleh begitu. Maka kayak konon disengitin wong. Ya boleh. Jadi sengitin wong nih kan emang. Kudune carane setitik. Kayak Gusmi kan nyadarakan wong sini diskotik, wah pada joget tripping, didakwahi setitik-setitik meneh, sesuai lulut, akhirnya ditinggalakan kan mengkonon. Ora usah joget Arab raka, wah ya wis, dikerutuk ya iya mengkonon. Nggak boleh seperti itu. Jadi caranya harus sedikit demi sedikit. Toh Nabi juga mengajarkan dakwah itu dengan apa? Dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan cara seperti itu. Jadi orang itu mengajak kepada orang lain untuk menyadarkan seseorang itu dengan apa? Dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Kudu bijaksana, kudu bijak. Ngajak wong kudu bijak. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Dan itulah dakwah yang diajarkan oleh Nabi. Nabi itu nggak pernah dakwah dengan cara kekerasan. Orang lok ngajak karo ototku blilok kanjeng Nabi ku. Ngajak sampai ototnya mutu-mutu. Blilok kayak kono. Kanjeng Nabi dengan cara yang halus, tasamu. Kanjeng Nabi ku toleransi. Lu kanjeng Nabi. Ya kayak Kanjeng Sunan Kudus coba. Nang apa ning Kudus? Baka Idul Adha atau selain Idul Adha singarane sapi boleh disembelih ning kono. Pokoknya baka wong Kudus serba kebo. Sate kebo. Soto kebo. Ya pokoknya bakso kebo, sapi boleh Kang. Ora oli baka ning Kudus. Kenapa seperti itu? Yang singarane sapi ku ternak kang disayang ini wong Hindu. Saya Ja'far Shadiq ngerti. Walaupun ku anwe wong Hindu ku memuliakan. Ning Kudus ku akeh sing agamane kaya kono. Nah Kanjeng Syekh Ja'far Shadiq kan dakwahnya di situ. Akhirnya untuk menghormati mereka. Jadi rasa toleransinya itu tinggi. Sampai Masjid Menara Kudus los dalam bangunannya. Kayak candi lah mau dipikir-pikir makun. Kenapa? Karena toleransi yang tinggi. Oh ya lamun kudu ngotot dakwahne Kanjeng Syekh Ja'far Shadiq. Ya aja kayak konon, masa masjid kayak candi? Lu, masjid mah ya kayak kenen bagus lu. Tapi bukan seperti itu. Karena apa? Iklimnya itu berbeda. Ya sekarang kita ini kan bebas, tidak ada apa-apa. Ya Indramayu ya bebas. Kebo disembelih ya los, sapi disembelih ya los, langkah sing larang. Wedus disembelih los, ayam disembelih los. Asal aja pitik be disembelih aja. Melas pitik mah ya. Yang bocah takon je sembarangan be Kang di pribe namun kita korbannya je ayam setrek. Ya los temen harap apa? Ini ayam mah disembelih. Ya. Tapi sudah ada aturannya.
Jadi ingat, Rasulullah mengajak seseorang itu dengan penuh kehati-hatian, walaupun menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip tadi itu selalu menurut melanggar aturan agama, seperti contoh tukang minum arak dan sebagainya. Kita harus mengajak dengan cara pelan-pelan. Jadi ingat, itu diantara satu siksa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka, akan dibuatkan sandal yang terbuat daripada api. Kemudian wa yakunu fi qabrihi khufratun min khufarin nairan, dan Allah akan menjadikan kuburan mereka itu seperti lubang dan jurang yang ada di neraka. Khufratun minan nair atau minan niran, jadi jurang-jurang yang ada di dalam neraka, jurang yang terbuat daripada api. Kemudian di samping itu sudah ada jurangnya qariban min fir'aun wa haman, dan nerakanya itu akan didekatkan oleh Allah dengan Fir'aun dan Haman, satu-satunya manusia yang pernah mengaku jadi Tuhan. Siji-sijine manusia sing awit cilik tekaning gede durung pernah ngerasa sakit, durung pernah budugen, durung pernah gatal dan sebagainya. Punya kekuasaan, kekuatan, segala-galanya ada, sehingga dia mengaku menjadi Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kan atas izin Allah, yang namanya Tuhan itu tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah jelas la ilaha illallah. Itu sudah jelas kalimat tauhid di situ. Kulane siapa bes ngaku pangeran mah ya tidak akan mungkin, tidak akan bisa itu. Sepira hebatnya, sepira gagahnya, sepira kuatnya Fir'aun alaihi laknatullah, yen Gusti Allah wis nakdirakeun dadine cilaka, Gusti Allah nakdirakeun dadine mati ya mati. Bagian ngaku pangeran gak, tapi nalikane nyawane dijukut ning Gusti Allah kan belum bisa apa-apa. Kalau dia merasa Tuhan, mungkin dia tidak akan pernah mati, sebab yang namanya Tuhan gak akan pernah mati. Allah itu gak akan pernah mati loh. Gusti Allah beli pernah, beli bakal beli bakal. Kulamun ana wong ngaku pangeran toli mati, oh berarti kunku pangeran-pangeranan. Kecuali ning Indonesia, ana julukan Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, terus pangeran apa maning? Pangeran Mangkubumi. Kok kayak ning Jogja apa iku akeh pangeran. Pangeran Sabrang Lor. Kok kayak ning Banten kah? Siapa sok? Iku Pangeran Sabrang Lor kuarane. Kana ning Sultan Hasanuddin ning Banten ana aku. Pangeran Sabrang Lor. Itu mah hanya sekedar julukan titel buat seseorang. Jadi siapapun juga selain Allah tidak akan bisa menjadi Tuhan. Itu nggak akan mungkin itu. Haman. Haman ini CS-nya Fir'aun. Haman ini seorang arsitek. Haman iki sing sok gawe bangunan untuk meyakinkan kepada rakyat Mesir. Jadi kalau ditanya orang yang pertama kali bikin bangunan tinggi ya Haman itu. Sing gawe menara dhuwur zamane Fir'aun ya Haman itu. Dadi lamun ana wong kang beli percaya, bakal takon luru pangerane Nabi Musa los mana kamu juk. Delengan ning dhuwur menara ana beli pangerane Nabi Musa. Sengaja dibikinkan. Oleh siapa? Oleh Haman itu. Ya Haman yang suka membuat apa, yang tukang membuat bangunan-bangunan itu ya. Ya itulah Haman namanya. Itu zaman Fir'aun alaihi laknatullah. Ya, kedua-duanya juga karena tidak beriman kepada Allah, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudminu khamrin itu akan dekat dengan apa namanya nerakanya Fir'aun dan Haman. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Wa qala lan ngandika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku atamu ngaweh panganan sapa wong saribal khamri wong kang minum arak salato mangka bakal merentakeun sapa Allah Gusti Allah ala jasadi ngatasé jasade saribul khamri
atau ala jasadi ngatasé jasade wong kang ngupae panganan ing saribul khamri hayatan ing pira-pira ula wa qoribalan pira-pira kalajengking wa man lan utahe sapa wong iku kodho nekani lau kedhe wong hajatahu ing hajate saribul khamri pakoda anahu mangka teman-teman wis nulungi sapa man ing saribul khamri ala hadmil islami ngatasé ngrobohaken agama Islam wa man lan utahe sapa wong iku akrodohu ngutangaken sapa man ing saribul khamri pakod anahu mangka teman-teman wis nulungi sapa wong ing saribul khamri ala qatli muslimin ing atase mateni wong kang Islam wa man lan utahe sapa iku jalisahum baturi dodok sapa wong ing saribul khamri asarata mangkang giring sapa Allah Gusti Allah akma hale wong kang picek la hajata ora nana hujaiku tetap lau kudu saribul khamri wa man utahe sapa iku saribang inum sapa wong al khamra ing arak pala tazwiju mangka aja ngawinaken sapa sira ing sarib wa in maridolan lamun gering pala taudu mangka aja niliki sapa sira ing sarib abadan ing dalam selawase wawaladi mangka demi dat nafsi utawi awakisun iku biadi kelawan kekuasaane Gusti Allah anau setune kelakuan iku masari barang inum al khamra ing arak ila mananging wong kaparo kang kufur pi Taurat dalam kitab Taurat wal Injilan kitab Injil wa Zabur lan kitab Zabur wal Furqan lan kitab Al-Qur'an bijami maklawan sakabehna barang anjalau kang wis nurunaken ing ma sapa Allah Subhanahu wa taala ala jami'al anbiya ing atase sakabehane pira-pira nabine Gusti Allah. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah pun bersabda lagi man at'ama saribal khamri lukmatan barang siapa orang yang memberikan makanan kepada saribul khamri lukmatan lukmah itu sapulukan sepulukan berarti apa ya sesuapan ya sepulukan sepulukan wong biasa ngupai panganan ning wong sing langgengaken minum arak ceg panganane ora ke ora apa mung sepulukan setitik secuil lukmatan. Masya Allah ternyata salatullah ala jasadi orang itu nanti seluruh jasadnya akan dipenuhi dengan ular dan kalajengking. Siksaan bagi orang yang memberikannya saja. Minum enggak, membelikan enggak, cuman hanya memberikan makanan, ngurus mereka. Walaupun hanya satu suapan saja. Ini nanti jasadnya akan dikuasai dan dipenuhi oleh ular dan kalajengking nanti di akhirat. Masya Allah ini. Kemudian waman qadalau hajatan, juga orang yang ikut membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebutuhannya apa? Butuhnya apa? Nyah, ngupai. Kita aja pengen nyah diupai. Padahal dia tahu orang itu adalah mudminu khamrin. Dengan sengaja memberikan dan menutupi kebutuhan mereka. Nah ini kan termasuknya tasawuf ini. Kalau dilihat dari kacamata hadisnya ini ya, kayaknya kalau dipandang itu kan nggak begitu, kayaknya kurang pantas lah. Kalau kita nggak boleh memberikan sesuatu kepada orang gitu kan, apalagi kita hidup di masyarakat kan begitu. Masa nawong jalu kebutuhan, wah wuru deweke tukang mengkenen,
Barang ngaji kitab aja, kowe bakal anu jikon. Waduh, priben ya mungkin ki. Ini berbenturan sebetulnya ini. Artinya perasaan kita dengan apa yang diajarkan di sini tuh berbenturan. Ya. Akhirnya apa, nanti kalau sampai mereka meminta tolong kemudian kita tidak mau menolong mereka, nanti dianggapnya wah sombong banget, wah jadi masalah lagi. Ya sudahlah, dikelas saja. Jangan langsung diberikan. Jadi meminta pertolongan pun boleh kita menolong mereka. Ini atas dasar namanya sosial, atas dasar kemanusiaan. Ya, jika mereka membutuhkan, yang penting kita berdoa sajalah. Mudah-mudahan mereka itu diberikan hidayah oleh Allah sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kan begitu saja, udah husnudzon kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang itu sehingga orang itu mau bertobat, dan mudah-mudahan tobatnya diterima oleh Allah karena tobatan nasuha. Biasanya kalau orang yang seperti itu ketika bertobat, ini dalam ibadahnya juga wakalnya itu akan melebihi orang-orang yang biasa. Itu biasanya sing biasa ya kalah. Tapi bakal ngusung tobat, benar-benar tobat, Masya Allah, dia tidak akan pernah membuang waktu begitu saja. Kenapa? Karena ingin, dalam pikirannya itu ingin membersihkan sesuatu yang pernah terjadi pada dirinya beberapa tahun-tahun ke belakang ataupun kelakuan yang dia lakukan. Akhirnya apa? Himmah untuk ibadahnya itu sangat tinggi sekali. Itu biasanya kalau orang yang bertobat itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena kita bicaranya adalah kemanusiaan, itu tadi jangan sampai kita ini ya, bukan berarti kita tidak mau menolong mereka, boleh, tetapi ketika kita menolong pun jangan lupa dalam hati kita selalu kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa ini? Kata Nabi, orang yang membantu kebutuhan mereka itu sama halnya dengan orang yang merobohkan agama Islam. Ya, arepan ngancurakan agama Islam. Ya iya, beli ngancurakan ke priben yang hukum mengkono duduk ajaran Islam, duduk apa? Mudminu khomri itu kan bukan ajaran Islam, malah dicela oleh Islam. Tetapi ya kita kembali bahwa segala sesuatunya memang sudah min takdirillah. Jalannya itu sudah begini. Sehingga yang namanya kan setan itu lebih pintar daripada manusia. Kan Allah menciptakan yang namanya setan itu sengaja untuk apa? Untuk menggoda manusia. Sejauh mana kekuatan iman mereka itu? Kalau imannya kuat, ketika digoda oleh setan, banyak minuman yang menggiurkan, banyak sesuatu yang menggiurkan di depan mata kita. Kalau kita minum, oh akan begini-begini. Tapi kan kata Allah jangan. Tapi kan itu ada, itu sengaja untuk dicoba. Dicoba maksudnya coba keyakinan dan keimanan seseorang tersebut. Kuat tidak imannya, kan begitu. Kalau kuat berarti lulus, tidak kuat berarti setan yang menang. Ketika setan yang menang, berarti nanti dia di akhirat itu akan menjadi temannya setan. Naudzubillahi min. Lalu sepira kepencute ya aja sampai. Jadi wong sing nulungi, wong sing sok minum arak niku pada bae karo membantu ngerobohaken ajaran Islam. Iku jare Kanjeng Nabi. Waman aqradahu faqada'anahu ala qatli muslim. Kemudian ada lagi orang yang memberikan utang kepada mereka. Sengaja dikasih utang. Ya utangnya si kanggo apa, bu apa, beluru, yang penting dia menghutang. Yang namanya hutang piutang itu kan sudah lazim di kita ini ya. Bahkan sekarang mah banyak yang nawarin utang itu kan. Terlepas itu orang yang tukang minum atau tidak, banyak yang nawarin. Kurang di HP saja juga banyak yang nawarin kok. Screening, maning teka, maning sekian puluh juta dan sebagainya. Iki sekian utang lagi diobral pak, lagi diobral kini utang. Ya asal bisa bayarnya bae lah. Hari bisa bayarnya mah ya los. Ya aja sampai ngutang tapi belum bisa bayar. Gak apa-apa, bakal manusia ninggal duweni utang. Arwaiku mudabdabun baina sama iwal ard. Jadi arwai wong sing duweni utang itu bakal gumantung antara langit lan bumi sehingga utangnya dibayari. Hatta antakdi duyunahu, sehingga utang-utang orang itu dibayar.
Jadi gantung munjuk beli ngesor beli, konon. Jadi jangan sampai kita memberikan jalan untuk mereka, memberikan hutang kepada mereka, ya. Sebab itu sama dosanya dengan membunuh orang Islam. Naudzubillahi min dzalik. Wa man jalasahu, dan juga jangan ikutan duduk bersama mereka. Wa man syaribal khamra fala ta'udhu wala ta'udhu in marido. Dan juga bagi kita, ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ini, ketika dia sakit juga tidak boleh ditengok, beli kena ditiliki, niliki boli, niliki wong kono, ya Allah, iki kudu piye iki makanan boli. Ya wis, kembali lagi kepada manusia. Yang penting kita mendoakan. Ketika dia sakit dicoba oleh Allah, mudah-mudahan jadi orang yang terus kayak konon belah. Sebabnya apa ya? Masa tanggane sakit orang nengok-nengok acan kan. Ya kebangetan arane kayak kononku. Oke, sebab itu pun bukan ajaran Islam. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita ini yang diperintahkan oleh Allah kan saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam hal kejahatan, permusuhan. Sing dikongkoning Gusti Allah iku tolong menolong dalam kebaikan. Ya wis dadi wajare tangga karo tangga kudu saling tolong menolong. Senajane tanggane ya mau dikatakan wonge kaya konon, tapi ya wis kewajibane kula kabeh iki karo tangga kudu saling membantu, karena kita hidup di masyarakat. Kita hidup ini tidak sendiri, orang dewekan. Bagian sepira wong sugi dunia neng ngarat-ngarat iki memerlukan tangga. Aja disangka wong sugi beli butuh tangga. Sok lamun mati beli duit tangga. Harapan macul dewek ta. Harapan lunga dewek ta ning kuburane. Tetap membutuhkan yang namanya tetangga. Pulane ya aja sombong-sombong nemen siji kayak kono. Aja lok ya kudu saling tolong menolong. Itu kan tolong menolong mah itu kan dianjurkan oleh Allah. Tolong menolong itu dianjurkan. Sebab apa? Yang namanya tolong menolong dan kebaikan itulah yang dianjurkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan itu wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Yang tidak diperbolehkan oleh Allah ini tolong menolong dalam dosa, kejahatan dan permusuhan. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya, Bapak yang saya hormati, demikian siksaan bagi orang-orang yang selalu mudmin khamrin. Kita kembali ke belakang tadi, hadis Nabi satu ajaran untuk kita semuanya, bahwa janganlah kita mendekati yang namanya khamr, sebab mereka apalagi meminumnya, mereka tidak akan pernah mendapatkan bau surganya Allah. Termasuk diantaranya orang yang selalu menyakiti hati orang tua juga tidak akan mendapatkan bau surganya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang suka zina juga tidak akan mendapatkan baunya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, ya, mudah-mudahan kita selalu mendoakan mereka-mereka ini yang sampai saat ini masih melaksanakan seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga mereka akan kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah dengan cara sedikit demi sedikit, menyampaikan dengan cara yang halus, dengan cara yang bijak, sehingga mereka mau menerima apa yang kita sampaikan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala minasabina al-karimin al-mukhrin wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabarakdan ulisadina rasul ajmain alhamdulillahi rabbil alamin syakirin hamdana min amdaya bin amayka bi majidahu ya rabbana kalam kama yang bagil jalali wajib adim bismillah
Allahumma ighfir lana warhamna wa'fu 'anna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa liustadina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa liman habba wa sana ilaina wa liman awsana min jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa salamina wa salamina wa jama'atina min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli tuqa min ahli birril walidaini wa min ahli ghina wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal faqri wal dhair wa tughyan. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terkusuwun kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.